dan dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Itu bagi yang dia kehendaki. Maknanya kalau kita sudah bangkit Satrio Paningitnya, bangkit Al-Mahdinya, bangkit kerasulannya, maka bersih, suci, disucikan kembali dari fahsya wal mungkar, disucikan kembali dari dosa-dosa kalau sudah bangkit, kalau sudah baiat. Tapi kalau tidak bangkit-bangkit, ya berada selalu di lembah dosa, semuanya serba dosa. Kenapa? Karena ratu hawa nafsunya masih menjadi Tuhan yang mana mengajak manusia ke lembah dosa, ke lembah angkara murka, ke lembah kezaliman, ke lembah ujub, ke lembah riya, ke lembah sombong, ke lembah benci, ke lembah balas dendam, ke lembah yang selama ini kepingin selalu dan selalu berjaya-jayaan tentang keduniawian semata. Lupa kalau ia sebentar lagi pulang, lupa kalau ia akan segera meninggalkan harta-harta yang dibangga-banggakan sebentar lagi, meninggalkan semua harta-hartanya. Kita lupa sebentar lagi kita meninggalkan kepintaran dan kecerdasan kita. Kita lupa sebentar lagi kita meninggalkan ilmu-ilmu kita. Kita lupa sebentar lagi kita meninggalkan amal-amal kita. Bahkan kita lupa sebentar lagi kita meninggalkan diri kita sendiri menghadap Tuhan yang Maha Suci. Lanjutannya, barang siapa yang dikehendaki Allah, maka ia akan datang untuk berbaiat, yakni untuk menyerahkan dirinya dan hidupnya kepada Tuhannya. Maka harus ada pembimbingnya. Maka carilah pembimbing-pembimbing di luaran sana yang kira-kira bisa membawa Anda menuju puncak kesadaran diri manusia Anda yang gaib, yang tak ada. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Inilah buktinya bahwa kita selama ini hanyalah menjadi Satrio Paningitnya, hanyalah menjadi Al-Mahdinya, hanyalah menjadi Rasulnya, hanyalah menjadi utusannya, hanyalah menjadi pesuruh-pesuruh iblis dan setan yang ada di dalam hawa nafsu diri manusia kita sendiri, yang selama ini merasa wujud, yang selama ini merasa hidup, yang selama ini merasa berkuasa di atas wujud Tuhannya, di atas kuasa Tuhannya, di atas wujud di atas kehidupan Tuhannya. Jadi Tuhannya ora kanggo, Tuhannya ora kanggo tapi digolei, Tuhannya ora kanggo tapi disembah. Inilah akidah dan keimanan yang tersesat jalannya. Cedek kok digolei, cedek yang disangka jauh. Ayat yang selanjutnya, An-Nisa ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yakni dalam kurung Yahudi dan Nasrani. Siapa yang menganggap dirinya suci? Ya kan semua manusia.
selagi masih sadar di dalam hatinya bahwa dirinya adalah manusia yang masih merasa wujud daripada wujud Tuhannya, yang intinya masih menganggap Allah gaib. Itulah yang termasuk di dalam Yahudi dan Nasrani itu, yang mana di dalamnya masih ingkar kepada keberadaan Tuhan. Meskipun agamanya Islam tapi hatinya mungkar, ya sama saja. Allah tidak memandang dohirnya, dohir itu hanya kulit. Tapi Allah hanya memandang batinnya, hatimu. Siapa yang wujud di hatimu, dirimu atau aku, kata Allah. Bila yang wujud dirimu di hatimu, maka sambutlah azab-azabku, sambutlah siksa-siksaku, sambutlah belenggu-belengguku di neraka jahanamku, kata Allah. Jadi neraka jahanam itu, kalau neraka jahanamnya iblis dan setan nanti di dalam angan-angan, di dalam imajinasi manusia. Nanti kalau manusia sudah mati, coba kita hayati, kita logikakan. Bila neraka itu yang dikatakan iblis, neraka itu nanti, itu terjadi nanti, bila kita tidak ada, bila kita sudah jadi tanah, apa yang mau disiksa, bro? Ketika kita saat dicipta dari tanah sampai menjadi bayi, kita pun tak terasa apa-apa. Jadi awal dan akhir sama. Ketika kita dipendam di kuburan, maka ya tak ada siksa lagi. Wong ndak ada manusianya. Wong kita ndak merasa mengaku-ngakui hidup dan badan ini hanya milikku. Sudah selesai. Tak bisa ngaku-ngaku lagi. Apakah ada siksa? Jadi siksa azab itu ada ketika kita masih ada di dunia ini, dan ketika kita masih mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milikku. Itulah azab yang pedih, siksa itu. Yang mana hati kita selalu terbakar dengan urusan-urusan dunia. Hati kita terbakar dengan urusan-urusan jabatan dunia. Hati kita terbakar dengan urusan-urusan pangkat-pangkat dunia. Hati kita terbakar dengan kepentingan-kepentingan dunia. Itulah azab yang pedih. Karena akhir kita kembali kepada neraka, kepada diri manusianya yang masih merasa jadi Tuhannya atas kehidupannya. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Jadi manusia yang sudah bangkit Al-Mahdinya, bangkit Satria Paningitnya, bangkit kerasulannya, maka ia takkan pernah kena musibah-musibah lagi. Sudah tak akan terkena dosa-dosa lagi bagi yang sudah bangkit Tuhannya yang selama ini ditiadakannya. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan. Bukan hari kebangkitan ala iblis dan setan yang katanya bangkit seperti kecambah badan-badannya. Masa badan bisa bangkit sendiri tanpa uripe Allah? Yang dimaksud hari kebangkitan manusia dulu ketika manusia dari tanah dibangkitkan, dihidupi, dicipta, dibentuk dari tumbuh-tumbuhan, dari tanah, kemudian dari benih-benih tumbuhan menjadi tumbuhan, akhirnya berbuah jadi sayuran, buah-buahan, padi, dimakan kedua orang tua, jadi sperma, sel telur, jadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi bayi, janin dan bayi. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan itu. Dibangkitkan manusia dari kematiannya. Tapi setelah manusia dibangkitkan, lupa
lupa kebangkitannya, lupa kepada penciptanya. Akhirnya ya menjadi satrio paningitnya iblis dan setan. Akhirnya menjadi satrio paningit, menjadi al-mahdinya iblis dan setan. Akhirnya menjadi rasul-rasulnya setan, yakni yang selama ini menganggap dirinya lebih ada daripada Tuhannya. Ibarat wayang melaku dewe, ya nyasak-nyasak, ya tersesat-sesat, ya nabrak-nabrak. Itulah yang dimaksud fahsya wal munkar, selalu dan selalu di dalam kegelapan. Kita ulang lagi, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang dia kehendaki. Dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Kenapa? Karena sudah enjoy saja pasca berbaiat, pasca dibangkitkan dari kedoliman dan kesalahannya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Ya dirimu itu sesuatu. Jadi jangan adakan sesuatu, jangan adakan dirimu kecuali Allah. Dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki Imam Mahdinya bangkit, yang dikehendaki Satrio Paningitnya bangkit, yang dikehendaki Rasul-Rasulnya bangkit. Biasanya di dalam hatinya sudah ada perintah untuk berbaiat. Kalau mau baiat sendiri ya silahkan. Kadang ada sahabat-sahabat yang merasa sudah paham, yang baiatkan Allah sendiri. Mana mungkin ada manusia yang bisa membaiat? Ya silahkan, ikuti saja. Berarti kalau baiat sendiri kan tidak ada gurunya, tidak ada pembimbingnya, maka rawan dari ketersesatan. Karena belajar tanpa guru, akhirnya ya setan hawa nafsunya yang menjadi mursyid dan yang menjadi guru pembimbingnya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Bila kita masih ada, berarti sesuatu itu masih ada. Pasti bila kita masih ada dan sesuatu itu masih ada, Allahnya selamanya tidak ada. Allahnya selamanya gaib. Allahnya selamanya tidak bisa untuk menghidupi dan untuk menguasai manusianya, kecuali manusianya sendiri yang merasa hidup dan badan ini atas kuasa dirinya. Itulah yang disebut syariatun nas, syariatnya manusia, syariat setan yang ujung-ujungnya pulang kepada pekerjaan hawa nafsunya. Tidak bisa pulang kepada lillahi ta'ala, wong belum bangkit. Tidak bisa pulang kepada lillahi ta'ala karena Satrio Paningit, Imam Mahdi dan kerasulannya masih terkubur di dalam kerajaan hawa nafsunya sendiri. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Inilah bahwa kita
Bila masih mempersekutukan Allah dengan sesuatu, yakni sesuatu itu apa? Ya diri kita sendiri. Itulah ketersesatan yang jauh sekali. Siapa yang bilang? Allah yang bilang, bukan saya. Saya tidak punya ilmu apa-apa, cuma kami hanya menyampaikan ayat-ayat Tuhan ini. Selain untuk menyeru diri saya sendiri dan menyeru sahabat-sahabat yang mau diseru, yang mau diajak, yang tidak mau diajak, ya tidak apa-apa, tidak ada paksaan di sini. Kenapa? Karena ayatnya hanya orang-orang yang dikehendaki saja yang bisa bangkit. Satrio Paningitnya bisa bangkit, Al-Mahdinya bisa bangkit, ke Rasulnya. Orang-orang yang dipilih Allah saja. Berarti yang dipilih dengan yang tidak dipilih lebih banyak mana? Ya lebih banyak yang tidak dipilih. Yang dipilih dan yang tidak dipilih lebih sedikit mana? Ya lebih sedikit yang dipilih. Jadi amat sangat langka yang dipilih ini. Jadi bila di dalam hati kita sudah ada rasa ingin kembali kepada Allah, maka teruskan perjalananmu, jangan berhenti di situ. Carilah guru pembimbing yang dapat melepaskan sesuatu itu darimu, agar sesuatu itu tidak ada lagi kecuali Allah. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-117 di dalam surat An-Nisa. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Artinya, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Nah, inilah jelas ayatnya. Apakah paparan-paparan diuripi Allah ini menyimpang dari Al-Quran? Anda sendiri yang bisa menilainya. Saya ulang lagi. Dan mereka yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Subhanallah, sangat amat nyata Al-Quran ini. Ayat yang selanjutnya 118 di dalam surat An-Nisa. La'natullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Yang dilaknati Allah. Dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Nah, inilah setan-setan yang ada di dalam diri kita selama ini, yang membuat Satrio Paningit, yang membuat Al-Mahdi, yang membuat Rasulullah yang ada di dalam diri kita ini terkubur. Kenapa? Karena setannya sudah bilang, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Apa? Diambil imannya. Apa buktinya? Kita merasa lebih wujud dari wujudnya Tuhan. Kita merasa lebih hidup daripada hidupnya Tuhan. Kita merasa lebih berkuasa atas diri kita daripada dikuasai oleh Tuhan. Inilah yang diambil sobat. Selama ini. Yang mana Tuhannya ora kanggo akhiri. Karena belum dibaiat kesuciannya.